Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita mau ngelanjutin menjawab pertanyaan teman-teman yang di live Instagram kemarin ya, yang hari Senin yang kita belum terjawab ya. Seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer ya bahwa semua isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya. Kalau salah langsung di komentar aja guys. Dan gue promo dulu teman-teman ya sebelum kita mulai. Kita promo dulu buat teman-teman yang merasa takut dengan tugas pajak. Mungkin lu takut diintimidasi, takut dicari-cari salahnya, takut diancam, atau sudah kena masalahnya dengan oknum. Nah, kalau masih ada ketakutan itu teman-teman ya, boleh bergabung ke pelatihan PSTP gue ya, program siapa takut pajak.com ya, untuk membantu teman-teman menghadapi tugas pajak atau menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga siap bertemu dengan oknum. Oke, segera daftar dan bergabung dalam komunitas eksklusif kita ya www.siapatakutpajak.com guys ya www.siapatakutpajak.com bergabung sana guys. Oke. Sekarang kita akan langsung sharing ke teman-teman ya yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kemarin. Oke, ini dia. Dari ini live Instagram kapan nih kemarin ya? Senin kemarin sih. Senin kemarin tanggal 4 ya, 4 Desember. Ibu Felicia Safika. Kok habis menanggapi SP2DK, ada saja yang perlu kita kok habis menanggapi SLUK ada saja yang perlu kita bawa. Maksudnya apa aja gitu ya, apa aja gitu ya. Kalau menurut saya sih Bu ya, kita tidak perlu bawa apa-apa sih. Kita cuma perlu bawa sesuai dengan permintaan di SP2DK. Oke? Di SP2DK mintanya A, kita bawa A. Minta B, kita bawa B. Minta C, kita bawa C. Tetapi ini tentu saja sesuatu yang berhubungan dengan masalah pajak, dan kita juga tidak mau ya diminta data macam-macam dalam rangka phishing ya. Kalau phishing itu maksudnya tidak ada dugaan apa-apa, tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba dia minta data macam-macam gitu tuh kalau saya tolak gitu ya. Apalagi orang pribadi. Kalau orang pribadi sudah jelas yang kita laporkan di SPT pakai prinsip self assessment adalah sudah betul, kecuali DJP punya data yang berbeda, bukti yang jelas menyatakan bahwa kita salah gitu. Maka boleh pakai SP2DK. Kalau enggak ya nggak usah. Kalau saya sih santai aja sih SP2DK, Bu. Oke, semoga terbantu Ibu Feli. Bapak ya Bes Hulu, kok mau tanya, subkon orang pribadi dipotong PP 21 atau PP 4 ayat 2 jasa konstruksi? Oke, menurut saya sih gini Pak ya, kalau jenis usahanya sudah jasa konstruksi, mau dia orang pribadi maupun badan, maka gunakanlah PPh final 4 ayat 2 jasa konstruksi. Oke? Kalau saya sih gitu ya. Kalau Bapak mau PP 21 boleh, tetapi tolong jangan dibikin jasa konstruksi ya. Invoice-nya mesti disesuaikan dengan jenis jasanya. Jangan jasa konstruksi atau jasa pemasangan atau jasa eh, pokoknya tukang gitu ya, maka itu sudah jelas jasa konstruksi. Ini menurut saya objeknya sudah jelas. Kalau mau PPh final lebih tepat. Thank you Pak Jabes. Ibu Lili Lauren. Tadi sudah ya. Bapak Maida Daos. Jika STP terbit oleh DJP atas PPh final atas dividen, apakah diharuskan untuk setor 25% dari nilai STP? Baru bisa ajukan permohonan penghapusan pengurangan. Nggak perlu, Pak. Bapak langsung saja mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan, tidak perlu bayar. Nanti setelah dikurangkan oleh Kanwil, Bapak boleh mengajukan kedua kalinya. Nah, kedua kalinya sudah diputuskan, bisa ditolak, bisa diterima. Nah, hasil yang terakhir inilah yang Bapak bayar. Gitu ya. Cuma pengalaman saya sih tidak pernah diterima ya yang namanya penghapusan atau pengurangan sanksi. Kenapa? Karena dasarnya itu subjektif, suka-suka dia. Kalau udah ngomong suka-suka dia, udah pasti ditolak, ya. Yang tidak suka-suka dia aja dia bisa nolak, apalagi suka-suka dia. Apa alasannya Kanwil mau bantuin kita menghapus sanksi? Coba pikir, teman kita dia bukan, mantan pacar kita dia bukan, bagi mantannya susah ya. Teman kita bukan, saudara kita bukan, kenapa dia mau bantuin kita mengurangi sanksi? Kan itu nggak masuk akal, ya. Oke, semua teman tuh Pak Maida. Ibu Juisi Ce, jika suatu perusahaan memberikan 1 unit mobil kendaraan ke karyawan, itu gimana ya urus harta dan apakah harus bayar pajak? Menurut saya, langsung diberikan sebagai hadiah, Bu ya, sama seperti kasih gaji. Oke, berikanlah mobil itu sebagai tambahan penghasilan di dalam perhitungan gaji orang itu di bulan tersebut. Udah, beres. Potonglah PPh 21, terbitkan bukti potong seperti biasa, kemudian si orang pribadi akan melaporkan di SPT pribadi dia, harta dilaporkan, penghasilannya dilaporkan ya, penghasilan berupa bukti potong dari kantor. Udah beres gitu Bu ya. Saya mau itu Bu Dwi Cice. Bapak Antonius Gondo mau tanya Pak, kenapa Bapak bersikeras melakukan live IG?
Ya karena saya mau ya. Kenapa tidak diam-diam melakukan video record saja? Ada sih. Dan video diupload full nanti tentang sidang IKPI hari ini. Hah? IKPI hari ini? Oh, sidang IKPI. Eh, Menurut saya nggak ada bedanya, Pak. Menurut saya mau diam-diam boleh, mau terbuka untuk umum langsung boleh, mau live boleh. Cuman saya kebiasaannya live gitu ya. Kalau kayak Pak Ray kan kebiasaannya direkam dulu, pakai kamera bagus gitu ya, kemudian dia edit, dia kasih intro, kasih outro, baru dia publish. Kalau saya males, saya langsung aja deh, live aja langsung. Jadi real time gitu teman-teman ya. Cuma beda kebiasaan aja kok, tetapi kan pada dasarnya sama aja. Ya kita pengen terbuka untuk umum, kita ingin transparansi. Kita tidak mau keadilan itu dibisik-bisik atau disembunyi-sembunyikan dalam ruang gelap. Kita maunya keadilan itu ditegakkan secara transparan dan terbuka untuk umum. Gitu sih. Oke, saya mau tahu itu Pak Antonius. Bapak Willy. Malam Pak, malam Pak Willy. Mau tanya, untuk BPJS TK, kalau dicairkan dan uangnya masuk ke rekening, itu perlu bayar pajak lagi atau tinggal lapor aja di SPT? Jika tinggal lapor, di SPT bagian mana? Oke, sepengetahuan gua Pak ya, yang namanya BPJS TK itu ketika dicairkan sudah dipotong pajak. Setahu saya begitu Pak. Yang namanya dana pensiun, uang pensiun, ketika dicairkan sudah dipotong pajak oleh si dana pensiun, oleh si BPJS. Jadi langsung dimasukkan sebagai penghasilan final aja. Penghasilan final itu ada kategorinya kalau nggak salah deh, dana pensiun. Oke, masukkan di situ, ya sudah beres. Oke, masukin harta juga. Setahu gua begitu Pak ya, sudah PPh final. Saya mengatakan itu Pak Willy. Bapak Dubstoni, mau tanya lagi kok, kalau untuk pembagian keuntungan yang dibagikan tiap 3 bulan sekali atau sebulan sekali, perlakuan pajaknya seperti apa ya? Ini PT atau CV Pak ya. Kalau dia PT, maka namanya dividen kan. Dividen itu hanya bisa dibagikan atas laba ditahan yang sudah terbentuk dalam laporan akunting. Oke, ditambah ada dokumen yang namanya RUPS ya. Rapat umum pemegang saham untuk membagikan dividen ya. Jadi akuntingnya sudah membentuk laba tahan, kemudian ada RUPS pakai notaris. Oke. Sudah pajaknya dikembalikan kepada masing-masing penerima dividen apakah dia mau investasi 0% atau dia tidak mau investasi dia bayar 10% PPh finalnya. Oke. Kemudian kalau dia CV maka ini prefer. Prefer mah bebas, tinggal diambil saja. Yang penting sudah terbentuk laba ditahan di laba di akuntingnya ya. Gitu Pak ya. Dan tidak ada pajak untuk prefer. Oke. Semangat itu Pak Klub Sunei. Bapak Ferihat, kok pajak UMKM 2024 masih berlaku kah? Jawabannya masih berlaku Pak ya sampai Desember 2024. Oke. Mulai Januari 2025 buat orang-orang yang sudah 7 tahun punya MPWP sudah nggak bisa. Oke. Tetapi itu pun kita tunggu saja presiden baru dan menteri baru. Gua yakin diperpanjang. Oke. Dan gua akan membantu kampanye untuk memperpanjang bahkan mempermanenkan PPh final ini ya. Yang sudah gampang jangan dipersulit dong. Oke, Ibu Menteri. Tapi kita tunggu ya. Kita tunggu Menteri baru dan tunggu Presiden baru. Oke, intinya sih 2024 masih berlaku sampai Desember ya. Jangan khawatir. Bapak Jamal Nugraha 21. Kok mau tanya, untuk SPTOP 2022, saya laporkan mobil Pajero 400 juta. Pada November saya jual 350. Sudah di rekening saya. Nah, nanti SPT 2023, mobil Pajero dihilangkan ya kok. Iya, betul Pak ya, dihilangkan mobilnya. Lalu tambah 350 juta di rekening. Betul Pak ya. Jadi di rekening, Bapak laporkan saldo akhir rekening per 31 Desember 2023. Ya, kondisi saldo akhir ya, bukan 350. Tapi saldo akhirnya berapa? Siapa tahu naik, siapa tahu turun. Kan gitu. Dan mobilnya dihilangkan mobilnya. Sudah betul Pak ya, dan tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Semua teman itu Pak Jamal. Bapak Andi, malam kawan, malam. Mau tanya, istri WP bisa minta MPP cabang? Saya rasa tidak perlu Pak ya. Istri itu tidak perlu lagi membuat MPP 001 lah, MPWP atas nama istri tapi MPP suami lah, nggak perlu. Istri bisa menggunakan kewajiban perpajakannya menggunakan MPWP suami dan ditambah dengan kartu keluarga atau surat kawin. Udah, itu aja. Ya. Nah, saya mau ngatakan itu Pak Andi. Ibu Ningkawa, di SPT ada biaya entertain dalam pasal 29 yang dikoreksi. Apakah dalam menghitung pasal PPh pasal 25-nya boleh tidak dikoreksi mengingat PPh 25 nanti jadi besar? Gimana kalau tahun depannya jadi lebih besar? Oke. Maksud Ibu kan mau ngurangi PP 25 ya. Maksud Ibu kan PP 25 ini tidak mau pakai dasar dibagi 12 langsung dari eh, nilai KB SPT-nya ya. Jawabannya bisa. Di kolom menghitung PP 25, Ibu
isi PP25 itu dengan caranya Ibu. Oke. Kemudian Ibu bikin satu lampiran tersendiri perhitungan PPh25 berdasarkan perhitungan wajib pajak. Boleh ya, kita boleh menghitung sendiri kan PP25. Nah, hitunglah dengan cara Ibu, dengan cara dihilangkan itu mungkinnya ya. Nah, hitung sendiri, kemudian angka ini dimasukkan dalam SPT. Sehingga PP25 itu adalah PPh25 sesuai perhitungan kita, bukan sesuai dengan bagi 12 dari langsung kurang bayarnya. Bisa, Bu? Oke, saya mengatakan itu, Bu Ning. Bapak Swagono Giri, penghasilan bruto dinaikin bukannya LB ya Om. Penghasilan bruto dinaikin KB dong. Coba cek lagi Pak ya. Saya mau bantu Pak Swagono Giri. Ibu Atikah R. Malam kok. Saya tahun 2002. Sebentar teman-teman. Terpotong. Bapak Ibu Atika AR. Malam kok, saya 2023 ini pertama pakai PPh Badan. Sebelumnya pakai PPh Final. Jadi, nanti pas lapor SPT tahun 2023, saya bayar PPh Badan selama 1 tahun ya kok. Betul, Bu ya, betul. Saya belum ketemu YouTube-nya. Betul, betul ya. Jadi, tahun pertama menggunakan PPh Badan, kan tidak ada PPh 25 kan? Maka Ibu langsung bayar atas 1 tahun PPh Badannya. Oke? Mulai 2024, tahun kedua, Ibu menggunakan PPh 25. Artinya, kurang bayar yang Ibu bayarkan di PPh 29 itu dibagi 12 dan Ibu bayar setiap bulan sepanjang 2024. Begitu, Bu. Gampang kan? Semoga teman-teman Bu Artika. Bu Artika, yang menjelaskan detail pelaporan SPT tahunan Badan untuk pemula. Oke. Ada banyak sih, Bu, di YouTube ya. Pak Faris juga ada. Bapak Gowandi, malam kawan, malam. Tanya dong, si A beli rumah secara KPR, baru berjalan satu tahun ya. Si A meninggal, terus sama bank, hutangnya dianggap lunas. Bagaimana pajaknya? Makasih. Nah, menurut saya nggak ada pajak ya, karena ini sama seperti klaim asuransi. Coba dicek di ini, di surat perjanjian KPR-nya ya. Sepengetahuan saya, ini adalah klaim asuransi. Jadi bukan hutang lunas ya, tetapi hutang dibayar oleh perusahaan asuransi. Itu yang tepat. Oke. Jadi yang namanya klaim asuransi adalah bukan objek pajak ya. Nanti tinggal masukkan di SPT ahli waris bahwa ini warisan yang tidak terkena pajak. Oke. Semoga teman itu Pak Gowandi. Bapak Sumarni Huang. Malam kok, PPN STP atas pembelian rumah di bawah 2M, oh DTP ya, apakah berlaku hanya buat orang pribadi atau bisa untuk badan? Saya rasa orang pribadi, Pak. Coba cek di PMK lagi ya. PMK berapa itu? Lupa saya. 120 kalau nggak salah ya. Saya rasa hanya untuk orang pribadi. Karena ada syarat-syaratnya ya. Salah satunya ini rumah pertama lah. Kemudian ini rumah subsidi lah dan sebagainya. Ada syarat-syaratnya. Dan itu kan hanya untuk orang kalangan tertentu ya. Tidak untuk perusahaan. Setahu saya begitu Pak ya. Coba cek lagi PMK-nya. Saya mau ngatur untuk Pak Sumarni Uang. PPNDTP ya. Iya. Pak Sumardi Huang. Kok gimana prosedur perlakuan pajak atas apa? Terpotong, Pak. Lanjut ya. Ibu Susan 9053. Malam, Pak. Tolong tanya, kalau hibah rumah ke keponakan, pajak apa saja yang dibayar? Pajaknya adalah PPh progresif orang pribadi yang 5%, 15, 25, 30, 35%. Itu aja, Bu. Karena ini adalah hibah, oke. Tetapi ini adalah hibah yang tidak termasuk dalam kategori yang bebas pajak. Ini adalah hibah yang termasuk penghasilan biasa yang akan kena pajak PPh orang pribadi progresif yang 5, 15, 25 itu, Bu. Oke? Saya mengatakan itu, Bu Susan. Hibah kepada keponakan. Bapak Malda Daos. Kok, mohon maaf ya, terkait metode prefer dan metode dividen bisa dijelaskan ulang kok. Ini sudah ada video-video sudah banyak Pak ya. Jadi dividen adalah biasanya pada PT. Oke, artinya ada beberapa orang berkumpul membentuk sebuah perusahaan terbagi atas saham-saham berapa persen, kemudian ketika ada laba keuntungan dibagilah oleh kepada mereka-mereka ini para pemilik awalnya. Oke. Kalau prefer itu biasanya CV, artinya CV itu kan punya dia sendiri tuh, punya dia sendiri masih melekat, kemudian kalau ada keuntungan dia tinggal ambil namanya prefer gitu. Kalau PTP atau PT perorangan atau perseroan perorangan masih nggak jelas mau dividen atau prefer, silakan diputuskan sendiri. Kalau saya masih pakai prefer dengan alasan bahwa modalnya tidak terbagi atas saham. Oke, saya mau bantu Pak Malda. Bapak Andi, kawan PTP modalnya apakah tetap atau boleh berubah? Kalau saya boleh berubah-ubah Pak. Kalau saya ya, karena tidak punya akte notaris ya, tidak ada akte notaris maka harusnya modal boleh berubah-ubah sama seperti CV. Kalau saya begitu.
Semangat terbentuk Pak Andi. Oke. Bapak William Stephen, malam kok. Mau tanya lagi. Mau terbitkan faktur pajak atas DTP Free PPN rumah belum bisa ya? Mohon info ya. Coba cek lagi Pak ke sistem e-fakturnya Bapak. Semestinya sih sudah bisa ya. Sudah ada PMK-nya, semestinya sudah bisa sih. Coba cek ke e-faktur Bapak ya. Atau lebih tepat ngomong ke AR deh, biar nggak salah ya. Atau ke penyuluh. Oke? Saya mau tahu tuh Pak William. Ibu Lianawati Leni. Kok awan, kalau persediaan barang tadi berkurang, lawannya boleh dianggap tunai ya? Ya terserah Ibu, boleh-boleh aja ya. Biar harta di SPT tidak berkurang. Ya silakan Bu, silakan saja. Semua teman tuh Bu Liana. Bapak Hayanto 33. Kok awan, jika November dan Desember tidak setor PPh 25 dan lapor SPT di Januari, apakah akan ditagih PPh 25? Jika kita bayar, apakah wajib pembetulan SPT? Oke, jadi yang pertama adalah seharusnya tidak akan lagi ditagih PP25. Dengan alasan apa? Saya sudah closing kok. Saya sudah closing SPT tahunan sehingga tidak perlu lagi bayar PP25. Kalau terbit STP, Bapak boleh gugat ke pengadilan. Oke. Kemudian, jika terbit dan Bapak bayar, apakah perlu pembetulan? Nggak perlu pembetulan. Ngapain pembetulan? Nggak perlu. Jadi, hanguskan aja kalau memang sudah terpaksa bayar ya. Saya mengatakan untuk Pak Hayanto. Bapak Rasya, Ibu Rasya Kalivia. Terima kasih Pak Wan, sama-sama. Oh Bapak ya. Thank you Bapak. Bapak loyal. Sama-sama. Bapak Jen, ralat total lebih dari 4,8 M. Tadi mengenai apa ya lupa? Ibu Janati Kidos, Pak. Pak, jika SPT 2022 perusahaan ada lapor kenaikan modal dan sudah dilapor di SPT 2022. Bagaimana jika perusahaan tidak jadi menaikkan modalnya? Apakah boleh dibuat pembetulan SPT untuk mengembalikan? Boleh, Bu. Silakan aja dikembalikan uangnya dan di jurnal balik, kemudian dilapor ulang. Pembetulan boleh-boleh aja. Bapak Hayanto 33, kok tadi bilang semua dilapor dalam rupiah. Bagaimana bisa jika tabungan dolar dilapor dalam dolarnya oleh bank? Langsung kita kurskan, Pak. Kita kurskan sesuai dengan kurs 31 Desember 2002 tahun tersebut ya. Walaupun uang dolar tetap harus dirupiahkan. Itulah peraturan di SPT tahunan Indonesia ya. Kalau kita pakai SPT-nya versi rupiah, maka semua harta perlu dirupiahkan, dikonversi. Oke, saya mau itu Pak Hayanto. Bapak Lawyer Perth, malam kok izin tanya, jika dapat dividen saham kan harus di-reinvest kembali. Katakanlah dapat dividen 15 Mei, posisi masih di rekening RDM, tapi baru di-reinvest akhir tahun. Pencatatan di SPT-nya gimana? Bapak sudah betul kok, Bapak sudah betul ya. Di SPT itu hanya mencatat kondisi per 31 Desember. Oke, jadi kalau 31 Desember sudah dibentuk sebuah deposito atau SBN atau apa, nah itulah Bapak laporkan sebagai harta. Kemudian Bapak lapor di e-reporting investasi itu di maksimal bulan Maret tahun depan ya. Semoga itu Pak Apple. Bapak Hayanto, kok tunai yang tersimpan dalam rekening data nasabah ini dilapor sebagai uang tunai atau sebagai tabungan? Kalau rekening adalah tabungan, Pak ya. Kalau di dalam rekening bank namanya tabungan. Uang tunai itu adalah uang yang kita taruh di rumah kita, di dalam bantal kita, di dalam brankas di rumah kita. Itu adalah uang tunai. Oke, tabungan adalah yang di dalam rekening. Jadi di dalam rekening, walaupun namanya tunai, itu adalah rekening. Tabungan, tabungan. Bapak Loyal Pearl. Atau jika dividennya diinvest di tahun depannya, pencatatan di SPT bagaimana kok? Semoga sukses selalu. Jadi kalau dia belum diinvest, masih berbentuk tabungan, itu sudah termasuk kategori invest Pak ya. Karena yang namanya tabungan adalah juga termasuk kategori investasi. Jadi sudah betul. Bapak tinggal laporkan sebagai tabungan, kemudian dilaporkan di e-reporting investasi PPS. Investasi e-reporting dividen ya. Oke, saya mau itu Pak Loyal Pearl. Bapak Ros Juli 70. Kok mau tanya, kalau bupat pribadi yang kita terima dari WP Badan salah tarif. Jadi kurang potong dan transaksi itu 2019. WP Badan tersebut diperiksa pajak bagaimana dengan tarif yang salah tersebut? Oke, solusi pertama adalah si WP Badan melakukan pembetulan pemotongan. Oke, pembetulan pemotongan PPh 21-nya kemudian bukti potong direvisi. Oke, bukti potong direvisi, Bapak sebagai penerima bukti potong nggak perlu ngapa-ngapain. Cuek aja, kan Bapak sudah terima bukti potong, Bapak sudah laporkan, sudah selesai kan? Walaupun ada pembetulan, Bapak tidak terpengaruh. Seharusnya begitu. Gitu ya. Solusi kedua adalah si badannya yang tidak pembetulan, tapi orang pribadi yang pembetulan dengan cara merubah penghasilannya menjadi penghasilan yang betul. Tapi ini repot. Mending si badannya yang berubah aja. Si badan tinggal bikin pembetulan SPT PPh-nya, bukti potong direvisi, orang pribadi nggak usah ngapa-ngapain, nggak perlu.
Semangat bantu Pak Ros. Bapak Ros, jika diperbaiki tarifnya nanti WPOP-nya jadi lebih bayar dan sudah, nah betul, dia akan jadi LB dan sudah ikut TA kan, jadi repot kan, jadi nggak usah. Orang pribadi cuek aja Pak, terima dipotong yang baru, oke, tapi kita tidak perlu pembetulan karena kita tidak mau LB, nggak perlu ya. Semangat bantu Pak Ros Juli. Ibu Lili, thank you kok sama-sama. Oke teman-teman sudah semua ya. Jadi semoga terbantu teman-teman. Dan kita akan ada live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam ya di live Instagramnya Pajak Smart. Bagi teman-teman yang masih butuh pertanyaan lebih lanjut tentang perpajakan, silakan bergabung ke www.siapatakutpajak.com ya. Ada komunitas eksklusifnya, bisa diskusi terus setiap hari dan bisa diskusi private one on one dengan gua. Oke. Semoga terbantu teman-teman. Sampai jumpa lagi.